Namanya Indonesia. Saya bertemu dengannya di dalam buku, dari lembar ke lembarnya berkisah betapa besarnya sebuah bangsa. Saya berjumpa dengan Indonesia dalam suasana yang tak asing, jalanan yang bising, saling mendahului, saling melangkahi. Ya itulah Indonesia. Saya menemukan Indonesia pada pemandangan ini ketika memberi dan peduli masih menjadi tradisi. Saya memandang Indonesia dalam dunia maya. Terkadang sulit untuk bahagia di sana, karena yang berinteraksi hanya kata-kata, tak ada rasa. Saya berpapasan dengan Indonesia di setiap jalan pulang. Mereka yang mengayuh sampai penghabisan, rapuh tapi tak kenal jatuh. Namanya Indonesia. Terkadang bikin kecewa, terkadang kita makin percaya. Kalau kamu hari ini bertemu dengan Indonesia seperti apa? Di saat yang berat ini, kita merenggang sekaligus terangkat. Situasi mengubah banyak hal. Negara semakin berjarak satu sama lain. Manusia tak lagi mudah berpindah negara dan benua. Tiap negara fokus pada kepentingan nasionalnya mengatasi wabah dan krisis ekonomi. Perdagangan internasional buyar, investasi buntu, globalisasi cuma hidup di YouTube, Twitter, Amazon, Netflix, TikTok, dan lainnya. Tiap negara berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Kesadaran menjadi Indonesia makin penting bagi kita atas dasar persamaan nasib. Kata pendiri negeri ini dulu, sekelompok manusia terjahit menjadi sebuah bangsa karena punya nasib yang sama, memperjuangkan kepentingan yang sama, menghadapi musuh bersama demi meraih tujuan bersama. Bertopang pada etos itu, kita pernah bersama-sama melawan penjajahan, melawan pembodohan, melawan kemiskinan, melawan korupsi, merobohkan otoritarian. Hari ini, kita pun memerangi musuh bersama, COVID-19 dan konsekuensi-konsekuensinya. Sama seperti ketika para penjajah datang, tidak ada dari kita pernah menghadapinya, sesuatu yang tidak pernah dikenal negeri ini sebelumnya. Tapi jika dulu saat kita masih buta akan gambaran yang cukup tentang apa itu Indonesia pun masih bisa bersatu, kenapa sekarang tidak? Musuh yang kita hadapi sekarang bahkan tidak pilih kasih, tak kenal ras, suku, gender, asal, dan agama. Mestinya lebih mungkin bagi kita untuk menyatukan sikap, semangat, lalu akhirnya keringat. Dalam perjalanannya mungkin kita merasa putus asa pada situasi, kecewa terhadap pemerintah atau gergetan terhadap sesama kita sendiri. Kita perlu mengingat lagi apa itu Indonesia. Kita semua mewakili nama itu. Indonesia bukan diukur dari angka ekonomi atau pernyataan pejabat, namun apa yang kita temukan dan jalani sehari-hari di negeri ini. Nasionalisme tak pernah menjadi rumus yang kaku atau gagasan keras kepala. Di tengah pandemi ini, nasionalisme terdefinisikan oleh partisipasi kita. Seberapa kita mampu mencegah COVID-19 dengan solidaritas. Tantangan hari ini tak bisa dilawan olehmu atau olehku, tapi oleh Indonesia yang artinya dilawan bersama. Berawal dari kesadaran sederhana, kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saling mengukir dan memahami, tak ada pilihan lain, ambil peran. Bila masing-masing kita adalah Indonesia, pertanyaannya, kamu ingin menjadi Indonesia yang seperti apa? Saya ingin bertemu kamu, versi terbaik dari Indonesia. Namanya Indonesia. Saya bertemu dengannya di dalam buku, dari lembar ke lembarnya berkisah betapa besarnya sebuah bangsa. Namanya Indonesia. Saya bertemu dengannya di dalam buku.